Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Semoga kabar kalian yang di rumah selalu sehat ya. Oke, ketemu lagi di hari Senin dengan Mrs. Nita. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Mrs. Nita akan langsung saja ke pembelajaran tematik. Nah, di pembelajaran tematik kali ini, Mrs. Nita akan membahas tentang energi alternatif. Nah, apa itu energi alternatif? Yuk kita bahas ke slide selanjutnya. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar minyak. Nah, contohnya ada energi panas matahari, energi gerak angin, energi gerak air, dan energi gas bumi. Nah, itu adalah sumber energi alternatif. Nah, energi-energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas ya, banyak ya. Jadi dapat menggantikan bahan bakar minyak. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Contohnya, energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disebut dengan PLTS. Sedangkan energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA. Nah, dan energi angin juga dapat dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu ya, atau yang biasa disebut dengan PLTB. Nah, pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Oke, kita bahas ke sumber energi alternatif yang pertama ya, yaitu matahari ya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Energi matahari berupa energi panas dan energi cahaya, dan keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Nah, energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu di siang hari ya. Jadi bisa menghemat energi listrik ya. Nah, energi cahaya matahari dapat berubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat sel surya yang sering didengar, yaitu PLTS ya, yang tadi Mrs. Nita sebutkan. Oke, sumber energi alternatif yang kedua itu ada angin. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana dan banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Nah, gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, pada zaman dahulu angin sudah digunakan ya dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggiling padi ya. Gerak angin dapat dijadikan sumber alternatif ya. Jadi banyak sekali manfaat angin ya. Energi angin juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu ya, yang biasa disebut PLTB. Oke. Energi alternatif selanjutnya itu ada air. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita perlu menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Dan air merupakan sumber energi alternatif.
Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai pengganti bahan bakar minyak, untuk penerangan. Orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik dan air digunakan untuk pembangkit listrik yang biasa disebut PLTA. Biasanya dibangun di wilayah perbukitan yang sering terjadi hujan. Air yang dibendung dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang berhubungan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik ya sebagai pengganti bahan bakar. Oke. Contoh energi alternatif selanjutnya adalah panas bumi ya. Nah, panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin-turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, selanjutnya contoh sumber energi alternatif yaitu ada briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk geraji, atau batok kelapa. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Oke, selanjutnya contoh energi alternatif yaitu ada biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar kita sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Nah, semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Nah, lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, di sini biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Oke, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan tentang energi alternatif ya. Tadi ada contoh-contoh sumber energi yang bisa dijadikan sumber energi alternatif. Nah, berikut adalah keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif. Nah, keuntungannya adalah lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan. Nah, tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Berasal dari alam, energi yang dihasilkan sangat besar, mengurangi kerusakan lingkungan. Oke, kerugiannya adalah bergantung pada musim. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Mrs. Nita tentang energi alternatif. Nah, semoga dapat dipahami. Cukup sekian penjelasan dari Mrs. Nita. Nanti untuk tugasnya sama Mrs. Nita difotokan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.